Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Kamis, Pekan Biasa ke-29, Bulan Rosario, 21 Oktober 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 49 sampai 53. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya. demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Cornelis Modesta Nomdiogo dari Kaimana, Papua Barat. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita adalah biarkanlah api kasih Kristus terus menyala. Api seperti apa yang dimaksud oleh Yesus? Kita bisa melihat dalam citra perjanjian lama. Api adalah simbol kehadiran Tuhan yang kuat berdaulat. Musa berjumpa dengan Allah di semak yang terbakar. Tiang api yang menyertai orang Israel pada malam hari saat mereka berjalan di padang gurun ke tanah perjanjian, serta juga lidah api yang melayang di atas para murid pada hari Pentakosta. Api Pentakosta inilah yang membakar hati manusia dan menarik mereka mengubah arah kehidupan mereka. Api yang dimaksud oleh Yesus adalah api kasih Allah yang menghidupkan dan menyelamatkan manusia melalui pemberian dirinya di kayu salib. Api kasih Allah itu yang harus tetap menyala di dalam batin setiap orang, sehingga terciptalah suasana kedamaian, kehangatan, dan cinta satu dengan yang lain. Yesus menyebut kematiannya sebagai pembaptisan. Mengapa? Sebab ia mengetahui bahwa ia akan bangkit dari kematiannya dengan lihat. Melalui pembaptisan, tentunya kita sebagai orang Kristen menyadari bahwa kita ditenggelamkan di dalam kematian Kristus, di mana kita mati terhadap dosa dan dilahirkan kembali di dalam kehidupan ilahi bersama Yesus. Api Roh Kudus inilah yang harus mendorong kita sebagai murid Kristus untuk mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Yesus mengatakan bahwa ia datang bukan untuk membawa kedamaian, namun perpecahan di bumi. Ada kesan bahwa ini adalah kata yang keras dan itu tidak masuk akal. Apakah Yesus bukan pangeran perdamaian? Kata-kata ini harus dipahami dalam kacamata iman, bukan dipahami secara harafiah.
Kedatangan Yesus adalah membawa kebenaran dan kehidupan. Dunia telah dikuasai oleh kepalsuan, kemunafikan, kebencian, iri hati, dan kematian. Maka kedatangan Yesus untuk memerangi kekuatan jahat dan memberi kehidupan bagi manusia. Yesus berbicara tentang kebenaran, membuka kepalsuan hidup manusia. Ini tentunya sangat menyakitkan. Maka ada perlawanan karena keburukan kita dibuka olehnya. Di sini Yesus menyerang kerajaan iblis dan tidak ditolerir olehnya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, seorang Kristiani tidak boleh kompromi dengan memberi kesempatan kepada iblis. Iblis harus dilawan dan dijauhi. Karena Yesus sendiri mengusir dan menghancurkan mereka. Yesus memperingatkan kepada para muridnya agar harus siap sebab akan ada pertentangan, pemisahan yang akan menyertai pengabaran Injil. Pertentangan ini adalah akibat dari tanggapan yang berbeda-beda terhadap ajaran Kristus. Pertentangan ini juga kita alami sekarang ini, di mana terdapat nilai-nilai yang berbeda, misalnya dengan hukum, aturan, kebudayaan kita sehari-hari yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Kristus. Namun Tuhan Yesus memperingatkannya kepada kita agar kita tetap teguh memegang ajaran-ajarannya. Beranilahkah kita melepaskan urusan dunia kita untuk melayani Allah? Secara tegas Yesus menyatakan bahwa seandainya pun keluarga menentang atau memberatkan orang beriman, kita harus teguh memilih mengikuti Tuhan Yesus. Tidak berarti menyingkirkan keluarga. Justru mengikuti Kristus merupakan jalan untuk menyempurnakan keluarga. Karena semakin kita mengikuti Kristus, kita dipenuhi oleh kasih-Nya. Namun dalam realitas kehidupan kita di tengah-tengah keluarga atau masyarakat, kadang yang menyala bukan lagi api kasih, tapi sebaliknya, api kekerasan, api kedengkian kita, api kebencian kita. Kita diminta untuk berani memperjuangkan nilai iman Kristiani dalam situasi terberat dalam hidup kita. Iman memang menuntut pilihan tegas, mengikuti Yesus secara penuh atau tidak sama sekali. Tidak jarang iman tidak bertumbuh karena langkah kita diberatkan oleh kelekatan dunia yang seringkali membuat kita lupa bahwa tujuan utama hidup ini adalah memuliakan Allah. Kita sebagai citra Allah, sebagai rekan kerja Allah, hendaknya membawa dan menghadirkan kasih Allah bagi semua orang. Semoga kita tetap setia kepada Allah sebagai sumber hidup kita.